Direktur wanita setiap hari sibuk dengan karir, membuang-buang masa muda, sehingga dia yang mendekati usia 40 tahun, hingga kini masih seorang gadis kuno, untuk bisa menemukan seseorang sebelum menopause datang, menemukan jodoh yang tidak materialistik, maka dia menyamar sebagai pengemis dan pergi ke pinggir jalan untuk mengemis biaya transportasi. Dalam hati dia berharap bisa bertemu dengan pria baik, dan mengucapkan selamat tinggal pada masa lajang. Saat itu ada seorang kurir makanan yang lewat, melihatnya yang tampak sangat menyedihkan. Dia pun memberikan 10 yuan dengan sembarangan. Begitu wanita itu menerima uang, hatinya langsung bergetar, merasa bahwa pemuda ini mungkin adalah jodoh sejatinya yang selama ini dia tunggu. Maka dia segera mendekat dan menangkap lengan pemuda itu. Ingin mencoba lagi. Biaya pulang saya juga tidak cukup. Bisakah kamu memberiku sedikit lagi? Lalu, berapa yang kamu mau? 100 yuan, pemuda itu mendengar kata-katanya. Wajahnya langsung menunjukkan kesulitan. Ternyata dia mengantarkan makanan dari pagi hingga malam. Bekerja keras pun tidak menghasilkan 100 yuan. Tapi dia melihat wanita itu dengan wajah yang sangat menyedihkan. Hatinya pun menjadi lembut lagi. Dia hanya bisa mengeluarkan satu-satunya 100 yuan yang dia miliki dan memberikannya. Wanita itu menerima uangnya. Dia segera berkata bahwa dia tidak akan mengambil uang itu dengan cuma-cuma. Dia juga memberitahu pemuda itu, jika ada yang perlu dibantu, silakan saja katakan padanya. Pemuda itu melihat wanita itu sudah jatuh begitu terpuruk. Dia juga tidak menganggap serius kata-katanya. Namun saat dia bersiap untuk pergi, teleponnya tiba-tiba berbunyi. Itu adalah panggilan dari ibunya. Ternyata sebelumnya pemuda itu telah membual kepada ibunya. Dia bilang bahwa dia memiliki pacar seorang direktur wanita di kota. Dan hari ini kebetulan adalah ulang tahun ke-80 ibunya. Ibu meminta dia untuk membawa calon menantunya pulang untuk dilihat. Dan cinta pertamanya juga akan datang untuk merayakan ulang tahun. Jika dia tidak membawa menantunya pulang, dia harus menikahi cinta pertamanya. Setelah mengatakannya, dia langsung memutuskan telepon. Tanpa disadari, pemuda itu sudah lama merasa bosan dengan cinta pertamanya yang materialistik. Saat dia tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba teringat apa yang dikatakan pengemis di depannya. Dia bersedia untuk membantu. Jadi, dia memohon kepada wanita itu untuk berpura-pura menjadi pacarnya, untuk pulang ke rumah dan menghadapi ibunya. Wanita itu sebenarnya sudah memiliki perasaan suka terhadap pemuda itu. Jadi, tanpa berpikir panjang, dia langsung setuju. Agar aktingnya terlihat lebih meyakinkan, pemuda itu kemudian membawa wanita itu ke pusat perbelanjaan, memilihkan pakaian yang sesuai. Namun, saat wanita itu keluar dari ruang ganti, pemuda itu langsung tertegun di tempat. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dia temukan di pinggir jalan ternyata lebih cantik daripada bunga desa di kampung mereka. Menjadi pacarmu tidak memalukan, kan? Kemudian, keduanya naik traktor menuju kampung halaman pemuda itu. Pemuda itu juga sengaja mengingatkan wanita itu untuk berpura-pura bahwa dia adalah direktur wanita dengan gaji tahunan puluhan juta. Dan juga, semua pekerjaan seperti membunuh babi dan menyembelih domba ada di sini. Takut dia ketahuan. Setelah kedua orang itu pulang bergandeng tangan, ibu yang tua itu sangat senang hingga tidak bisa menutup mulutnya. Segera menyambut dan menarik wanita itu untuk bertanya ke sana kemari. Saya dengar kamu sudah tinggal bersama Yang. Benarkah? Sial. Astaga. Banyak sekali kerabat di sini. Gadis kecil juga butuh harga diri. Saat itu, cinta pertama pemuda itu juga tiba di lokasi. Begitu dia masuk, dia langsung menunjukkan gaya mewah. Tidak hanya dermawan memberikan selembar cek 50.000 yuan. Sebagai hadiah, dia juga dengan murah hati memberikan kepada ibu pemuda itu sebuah mobil Jetta baru dengan 8 tangan. Namun ketika dia melihat wanita di samping pemuda itu, wajahnya langsung berubah. Dengan angkuh bertanya siapa dia. Melihat itu, ibu pemuda segera menjelaskan, ini adalah pacar baru anak saya. Atau apakah dia seorang bos besar yang terkenal di kota ini? Namun wanita licik itu mendengar dan menunjukkan ekspresi meremehkan. Di kota, saya hanya berinteraksi dengan para bos setiap hari. Saya belum pernah mendengar tentang wanita yang begitu muda. Penyewa wajah. Dia juga pernah pergi ke kota Jingbei untuk menghadiri banyak konferensi perusahaan. Sama sekali belum pernah melihat wanita ini. Apakah perusahaan ini terlalu kecil? Kami tidak pernah mengundangmu. Jika kamu bilang begitu, ya sudah. Oleh Sterry, ketika wanita itu bersiap untuk melanjutkan serangannya, sekelompok preman yang mengancam tiba-tiba masuk. Mereka mengatakan bahwa perusahaan mereka tertarik pada rumah nenek moyang pemuda itu. Mereka ingin merobohkannya untuk membangun resor. Mereka juga mengatakan, proyek ini dikembangkan bersama Grup Su. Ibu pemuda itu tahu, mereka sama sekali tidak mampu menghadapi Grup Su. Jadi, dia memohon kepada wanita Sterry untuk membantu berbicara baik-baik. Wanita Sterry tidak punya pilihan. Dia hanya bisa mengangguk meskipun berat hati. Saya adalah direktur cabang Grup Su. Hari ini adalah ulang tahun ibu mertua saya di masa depan. Beri aku sedikit harga diri. Mari kita bicarakan lagi lain kali, ya.
Seorang manajer cabang itu dianggap apa? Tidak mengerti, kan? Ah, saudara-saudara, ini, saat preman-preman bersiap untuk merobohkan. Seorang wanita tiba-tiba berteriak keras menghentikan semua orang. Dia mengatakan bahwa dia adalah direktur utama grup Su. Dia menyuruh mereka untuk segera pergi jika tidak ingin mati. Semua orang terdiam ketakutan mendengar itu. Namun, tidak disangka, wanita licik itu muncul untuk merusak suasana. Dia berkata, direktur utama grup Su adalah orang terkaya di seluruh Jiangzheng. Bagaimana mungkin orang terkaya itu tertarik pada anak miskin seperti ini? Pemuda itu juga merasa wanita itu sudah berlebihan. Dia segera menyarankan agar dia tidak pamer. Wanita itu melihat bahwa mereka semua tidak percaya. Dia juga tidak lagi menjelaskan. Dia langsung mengeluarkan ponsel dan menelepon pemimpin preman. Kunyang, siapa yang memberimu keberanian? Berani merobohkan rumah mertuaku?